Pemirsa, Kementerian Pertahanan Irak merilis video serangan udara yang ditujukan kepada anggota ISIS di Gurun Anbar, Irak. Saudara, identitas terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus Densus 88 di Kota Malang Senin siang kemarin terungkap. Terduga teroris adalah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. Antara pasukan Demokratik Suriah dan pasukan ISIS berlanjut hingga hari keempat pada hari Minggu waktu setempat. Ada kalian? Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak sih tentang teroris? Atau enggak berita tentang bom bunuh diri? Atau film baru-baru booming nih, film Satya Patah yang mengangkat cerita tentang terorisme? Nah, karena kami tertarik dengan bahasan ini, jadi kami sudah melakukan survei kuesioner online yang sudah diisi oleh kurang lebih 50 teman online. Nah, begitu banyak kan antusias teman-teman kita yang sama antusiasnya dengan kami. Tapi sebelum itu, kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengisi kuesioner kami. Jadi teman-teman, ISIS ini kan sudah tidak asing lagi teman-teman di telinga kita. Jadi sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu ISIS. Kalau teman-teman belum tahu, ISIS itu adalah singkatan dari Islamic State Irak dan Suriah. Jadi ISIS ini kan organisasi teroris yang didirikan oleh Baghdadi dengan tujuan untuk menegakkan negara Islam dan menegakkan kekhilafaan Irak dan Suriah. Nah, jadi teman-teman, ISIS ini kan semakin meresahkan nih. Jadi kami sudah mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan salah satu jamaah masjid dari Jami'ah Al-Burhan. Berikut beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Arwinio dari kampus Universitas Brawijaya. Di sini saya mau memenuhi tugas prodi tua saya. Nah, di sini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa namanya? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk ditanyakan atau diwawancara? Ya, silakan. Insya Allah saya berkenan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama ini, kan banyak yang memilih bergabung dengan ISIS atas nama jihad. Nah, apakah hal tersebut ini didasarkan atas hadis atau sebuah dalil tertentu itu? Kalau masalah agama atau hadis saya masih kurang paham ya. Kalau jihad yang teringan itu tuh semuanya gampang, seperti kalian ini sebenarnya jihad, mencari ilmu pengetahuan ya, memerangi kebodohan. Kalau untuk perang itu konsepnya gimana dulu? Ya. Kalau untuk mempertahankan negara kita oke. Tapi kalau kita jauh-jauh ke sana nggak jelas gitu kan, konyol. Kita pelajari dulu organisasinya itu yang ngajak gitu tuh. Kalau organisasinya menjual atas nama agama kita Islam, terprosot, nah yang rugi siapa? Ya bikin sendiri kan. Yang lebih-lebih yang saya sedihkan itu yang organisasi yang dibilang tadi itu ISIS itu panjangan Islamic Syiah ya, Irak Suriah ya, itu kurang lebih. Itu kan untuk perempuannya banyak yang jadi korban. Itu ada namanya sistem nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah tahu nggak? Enggak. Kayak mirip-mirip nikah kontak lah gitu. Oh. Ya, itu membahayakan si perempuan. Itu dipaku-paku, oh jihadnya kalau perempuan seperti itu. Ya, untuk jadi nikah mut'ah. Kalau laki-lakinya angkat senjata kan. Kalau hadiahnya ya perempuan itu yang saya dapat kabar dari berita-berita yang baik di media elektronik maupun internet gitu. Islam tetap Islam, tidak ada namanya yang mengajarkan jihad yang tidak ada kejelasannya. Yang jelas kalau kita berjihad mempertahankan tanah air kita, ya kan, dari segala masalah mara bahaya dari luar maupun dalam negeri. Itu jihad yang sebenarnya paling ringan kayak kalian mencari ilmu pengetahuan lah, kuliah, sekolah gitu. Bahkan orang yang bekerja seperti saya sebagai tukang ojek itu juga jihad. Atau di tiap 1 tahun sekali kita di bulan Ramadan itu dalam ibadah itu jihad juga gitu kan. Jihad itu bukan hanya sekedar perang, sholat juga jihad ya kan? Nah, jihad itu ibadah paling tertinggi sebenarnya, levelnya tertinggi, tapi jangan disalahartikan dia seperti perang gitu. Kalau tidak jelas, janganlah, pelajari dulu untuk generasi muda ini. Ada lagi? Nah, pertanyaan kedua ini,
pada saat ini kan ini sudah berkembang Pak di Indonesia. Nah, hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia ini kan ya Pak. Nah, kira-kira apa dampak negatifnya bagi Indonesia ini Pak? Dampaknya dia seperti kalian dengan anak muda ya, yang umur-umur masih labil, maaf ya sekali ya, maaf, labil, pembenahan ilmu agama masih, ya aku bilang tadi belum sepenuhnya lah, masih harus dituntun orang lebih dewasa dan lebih tua dari kalian, atau guru-guru, dosen lah ya. Itu yang korbannya, dampaknya itu anak-anak muda. Itu racun pemikiran, ideologis. Yang kedua, doktrin yang tidak ada tuntunannya di agama yang benar-benar agama kita, agama Islam. Kalau jihad ya tadi aku bilang tadi, jihad itu tuh harus jelas, nggak sembarangan. Sedangkan negara kita dulu merdeka dari Kiai Besar NU, Kiai Haji, Bapak Kiai Mbah Hasyim Asy'ari kalau tidak salah ya. Maaf ya kalau diperbaiki ya. Itu gua membuat muktamar resolusi jihad waktu Surabaya diserang oleh tentara sekutu Belanda atau Inggris itu ya kurang lebih. Itu resolusi jihadnya jelas dari ulama besar untuk mempertahankan negeri kita atau tanah air kita, itu jelas. Tapi kalau kita jauh-jauh ke sana, bilang lagi konyol kalau dipelajari. Jadi untuk generasi muda itu efeknya di situ, anak muda yang masih lagi pasti ada perhatian dari guru-guru, orang tua. Jadi kalau kalian ada problem, ada masalah, jangan berlari ke situ. Oh jihad, hadiahnya adalah surga. Surga udah semudah itu, adik-adik, semudah itu. Ada tahapan-tahapannya. Iman kita kan ada tahap-tahapannya, amalan-amalan kita ada tahap-tahapannya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi harus kritis, aku ulangi kritis. Itu perang ideologi. Aku tambah lagi, itu dibentuk ISIS itu oleh negara adidaya Paman Gober. Tanda kutip Paman Gober. Silakan kalian ketik Paman Gober itu siapa. Itu melalui badan intelijennya. Badan intelijennya CAI. Balik-baliklah kalian kata-kata tuh CAI itu apa? CIA. Nah, itu badan intelijen tahun 2012 atau 2011 setelah perang dari si negara adidaya ini menyerang negara bagian Afrika Utara, Libya, Suriah, Irak. Irak lebih lama dari zaman Saddam Hussein. Baru Libya, Muammar Gaddafi. Yang terakhir kemarin Suriah. Negara yang adidaya itu tuh menyerang yang aku sebut 3 negara tadi, itu tidak lain adalah perebutan petrodolar, minyak. Dia menguasai sangat lama si negara adidaya ini. Ya dia sisipin lah tadi benih-benih ISIS begitu. Itulah bilang ideologi, hati-hati perang ideologi. Zaman sekarang adalah perang ideologi, bukan perang senjata saja. Ideologi itu pemikiran. Kalau di hubungan internasional kalian cari yaitu apa tentang ideologi itu apa? Dasar pemikiran. Selalu saya capek kan? Ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah ada perbedaan dari pergerakan ISIS di Timur Tengah dengan Indonesia? Nah, karena kan kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelum di Indonesia ini, pergerakan ISIS ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Jadi perbedaan ISIS di Timur Tengah sama di Indonesia ini. Intinya kalau di Timur Tengah jelas negara-negara yang tadi ku bilang adidaya dan elit global atau elit gombel. Kalian cari tahu di Google elit global itu apa ya? Elit global itu tuh yang menguasai perusahaan-perusahaan multi global yang di dalamnya juga itu perusahaan minyak, gas. Seperti Exxon, Shell. Kalau di Cina itu Cina, kalau di Amerika nggak tahu apa namanya. Itu intinya bisnis mereka. Bisnis ya. Awal-awalnya si pengacau ini bisnis itu menguasai minyak di Timur Tengah. Itu tadi kalau sudah dikuasai, sudah dihancurkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar membela rakyatnya seperti Muammar Gaddafi, itu disisipinlah tadi ISIS untuk mempertahankan bisnis mereka biar tetap kacau negara itu. Sama di Indonesia, negara kita apa sih yang kurang? Nggak ada yang kurang, sangat kaya. Ya, bukan minyak aja, tapi logam. Ya, barang logam apa selain emas di Freeport di Sulawesi ada nikel yang sekarang untuk perebutan nikel, ya, bauksit, biji besi. Nah nikel itu tuh untuk apa? Bahan baku apa? Baterai. Paling kecil baterai HP kalian ini. Paling besar untuk kendaraan mobil listrik atau motor listrik. Nah
Itu tuh permainan, baik lagi ideologi politik. Jadi jangan kalian percaya ISIS itu tuh asli dari Islam. Bukan, itu permainan politik dunia, ideologi, penyebaran hidup, sama aja kayak ideologi sosialis atau kapitalis liberalis. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Itu ideologi yang salah. Islam tidak mengajarkan namanya kekerasan, radikal itu istilahnya. Ini aku benari, yang di media-media adalah framing-framingnya itu kurang ajar, itu menjelekkan agama kita. Gitu. Beda ya, logo yang dibawa ISIS itu tuh apa? Benderanya ya, bendera Panji Rasulullah itu. Itu kalian cermati, benar-benar tak bendera Panji Rasulullah di zaman Rasulullah atau Khilafah. Zaman Khilafah terakhir kita siapa? Turki Utsmani. Ya, itu beda sama bendera Panjinya yang dibawa ISIS sekarang. Istilahnya dibolak-balik. Warnanya memang sekejap mirip, hitam, tulisannya putih, tapi bedain. Iya, teliti lagi, silakan. Saya bukan ahli yang kayak gitu, tapi aku mau belajar dikit-dikit, bukan. Sudah. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Nah menurut Bapak, bagaimana sih strategi penanggulangan ancaman ISIS ini? Menurut Bapak? Penanggulangan? Iya, penanggulangan. Satu, untuk generasi yang kayak kalian ini, generasi muda ya, umuran antara 17 sampai di atas 21 tahun, itu jangan sembarangan mengakses kan zaman sekarang internet zaman asal mengakses ya web sumber-sumber yang tidak dipertanggungjawabkan siapa yang nulisnya tentang masalah jihad tadi. Tanya sama orang yang berkompeten, tingkat kalian paling di kampung kalian lah, guru agama kalian lah, ustadz yang bener-bener lah. Pak Ustadz, Pak Kiai, jihad itu apa sih, arti mana, maknanya paling kecil apa juga. Itu penanggulangan sederhana. Ini si ISIS ini ngincer itu tuh ISIS palsu aku bilang. Islam yang bukan abal-abal ya. Islam yang dibuat-buat seakan-akan Islam itu suka kekerasan. ISIS ini digambarkan oleh global. Kalau bisa kalian carilah sumber yang benar-benar dari orang terdekat kalian lah. Ustadz di kampung kalian, di tempat tinggal kalian, atau guru agama yang benar-benar. Jangan asal terima. Sekarang kan media informasi kan bebas, tapi jangan bebas terima. Sumbernya siapa gitu. Anak muda itu di Insta, ideologi, mind control, atau main control, nah itu mereka juga bermain main control, sama kayak 40 tahun yang lalu itu apa namanya, perang dingin, ya antara blok barat sama blok timur. Itu siapa yang milih timur, siapa barat, itu orang dibuat pilih-pilih, ya ideologi tadi main kontrol. Sama sekarang dimainkan tuh isu-isunya agama, agama seakan-akan itu tuh menjadi menakutkan. Ketuhanan itu seakan-akan menakutkan. Allah itu seakan-akan mengajarkan seperti itu ajaran agama itu enggak kayak gitu. Makanya kalian diskusilah, cari yang orang-orang kompeten, ulama yang benar-benar yang lurus. Jangan ulama yang enggak lurus, itu aku bilang. Baiklah Pak, sekian dari pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Terima kasih Pak. Sayang sekali ya teman-teman, karena kita terkendala durasi nih. Semoga video tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian terkait tema yang kami jelaskan tadi. Semoga video tadi menarik buat teman-teman sekalian. Sekian dari video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.